Iya, Iva, kalau kita lihat memang sangat sayang sekali ya bahwa di akhir tahun ini tampaknya belum ada hilal bahwa IHSG dan juga rupiah bisa kembali rebound seperti dengan yang diekspektasikan para pelaku pasar di awal tahun ini. Bahkan tadi di awal sempat rebound tapi nyatanya tenaga IHSG tidak mampu cukup kuat untuk bertahan hingga penutupan ya, Syarifah. Betul, kalau kita lihat biasanya kan juga yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar menjelang akhir tahun ini adalah Santa Claus Rally, kemudian window dressing, dan ini sebetulnya kemarin ya dalam 1 hingga 2 pekan pertama untuk perdagangan di bulan Desember sudah mulai nih ada harapan ya bahwa window dressing mungkin akan terjadi, tapi rupanya market harus menerima fakta begitu ya bahwa tampaknya memang Harus tidak hadir, legowo tidak ya. muncul pada perdagangan tahun ini karena untuk Santa Claus Rally sendiri begitu yang kita harapkan bahwa ini bisa mendongkrak laju pergerakan indeks harga saham gabungan, justru malah yang terjadi sebaliknya begitu. Kita lihat dalam 2 pekan terakhir di tanggal 16 hingga 27 Desember memang overall market kita ditutup di zona merah, hanya 2 hari perdagangan saja begitu ya sempat ditutup di zona hijau. Sayang sekali memang IHSG tak mampu mendapatkan kado Natal indah ya di Betul, tahun ini. kado Natal Karena kalau indah. kita lihat secara teknikal memang closingnya hari ini di level 7.036 atau bahkan lebih rendah dibandingkan level opening di 7.065, Syarifah. Betul. Turnover 11,9 triliun cukup sepi memang, tapi kalau kita dibandingkan gitu ya dengan beberapa hari terakhir cukup oke lah gitu, mengingat para pelaku pasar tampaknya sudah mulai ada yang libur nih menyambut tahun baru 2025. Betul, Kemudian meskipun balik lagi ya di 11,9 triliun ini sebetulnya cukup sepi ya untuk market kita pada perdagangan hari ini. iya, kemudian kalau kita lihat secara pergerakan teknikal memang pergerakan IHSG belum ada pergerakan ataupun perubahan signifikan gitu ya. Pergerakan hari ini setelah sebetulnya kalau kita cermati sudah mulai rebound dari area support di 6931 Ya. atau level terendahnya dalam sebulan terakhir atau bahkan 3 bulan terakhir, Iva. Dan kemudian tampaknya memang kalau kita berkaca pada level closing di hari ini, potensi resistance berikutnya at least di 7120. Jadi tampaknya pelaku pasar harus puas untuk menutup tahun buku 2024 mungkin akan berakhir di 7120, atau kalau ada saham-saham yang mungkin berpotensi melonjak cukup signifikan di 1 hari perdagangan terakhir, setidaknya di level 7.239 kita akan coba lihat apakah mampu menguji level tersebut. Baik, oke. Tadi disebutkan oleh Sasa begitu ya bahwa potensi terdekatnya tadi resistannya adalah di 7.120 ataupun juga next-nya untuk resistannya adalah di 7.239 begitu. Ini artinya cukup jauh ya dengan ekspektasi sebelumnya bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan kita bisa ditutup di 7.800, 7.900 begitu, dan memang sudah terlihat juga dalam beberapa bulan terakhir bahwa memang laju untuk indeks harga saham gabungan kita ini cenderung bergerak turun begitu di tahun 2024 ini. Meskipun sebetulnya sangat disayangkan ya saya karena cukup jauh year to date kita ya dari awal tahun di 7.300-an sebelum akhirnya kita justru menutup tahun dengan angka 7.000-an begitu, sehingga menjadi pertanyaan kira-kira apa yang bisa dilakukan tentunya untuk terus mendongkrak dan juga menggairahkan kembali market domestik kita di tengah berbagai sentimen yang ada. Nah, tidak hanya pasar domestik kita IHSG saja, tapi rupiah juga kalau kita lihat pekan ini juga ditutup dengan koreksi yang cukup dalam begitu ya di 16.200-an. Kemudian kita juga lihat rupiah terhadap sejumlah mata uang negara lainnya juga sama. Apa yang menjadi faktor-faktor ini, Sasa, dan ketika kita melihat teknikalnya seperti apa? Iya, Iva, rupiah ini menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terdalam pada siang hari ini dengan penurunan sekitar 0,37% terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.225 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, ketika perdagangan saham berakhir di sesi pertama tadi, rupiah bahkan kembali terdepresiasi hingga menyentuh 16.278. Nah, level tadi ini merupakan titik support yang mengonfirmasi potensi pelemahan lanjutan ke level 16.300. Padahal pada pembukaan rupiah menyentuh 16.185 dan menyentuh level terendahnya secara intraday di 16.140. Pelemahan rupiah terjadi memang ketika indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kekuatan the greenback terhadap 6 mata uang utama dunia ini lagi-lagi masih melanjutkan penguatan nih, Iva. Meskipun memang tipis saja di kisaran 108,14 di siang hari ini. Nah, jelang akhir tahun tampaknya pergerakan rupiah cukup berat nih, Iva, untuk kembali ke 15 ribuan.
Di sisa perdagangan di 2024, rata pergerakan rupiah di kisaran 15.065 hingga level tertingginya secara intraday sempat menyentuh 16.489. Sepanjang tahun ini kalau kita lihat secara performance gitu ya, rupiah sudah merosot bahkan hingga 5,25% secara year to date. Bulan Desember yang biasanya ini membawa rupiah mencetak kinerja penguatan pada tahun ini sepertinya sulit nih untuk diwujudkan. Karena kalau kita lihat lagi secara data historis dalam 5 tahun terakhir, rupiah ini justru selalu menguat rata-rata sebesar 1,2% setiap bulan Desember. Iya, ini juga menjadi pertanyaan begitu. Ada apa dengan Desember di tahun 2024? Banyak yang bilang kalau tahun 2024 ini challenging gitu kan, dalam kehidupan macam-macam lah masih gitu kan. Awan gelap masih menghantui Yeah. dan ini juga rupanya tampak sama ya di secara market juga something happen ya di tahun 2024 ini lebih ke challengingnya ya, karena ketika kita lihat beberapa tahun lalu begitu ya, kita flashback memang banyak yang memperkirakan bahwa tahun ini akan challenging, tapi rupanya indeks harga saham gabungan masih mampu menguat begitu. Tapi tidak terjadi pada tahun 2024 ini karena kalau misalnya kita mau posisi rupiah sama saja seperti di awal tahun, at least rupiah harus indeks harga saham gabungan maksud kami ini harus menguat 3,25% pada perdagangan next nanti cukup di berat hari di satu hari sisa terakhir. Senin gitu kan. Ini cukup berat ya karena tinggal satu hari terakhir perdagangan market kita yaitu adalah di tanggal 30 Desember Senin esok hari begitu. Nah, kemudian ini memang menjadi challenge adalah karena sentimen-sentimen yang ada secara global. Tapi mungkin Sasa bisa menjelaskan begitu ya, kira-kira emang sentimen apa saja yang betul-betul dirasakan oleh para pelaku pasar begitu dalam beberapa waktu terakhir, Sasa? Iya Iva, kalau hari ini pasar keuangan Indonesia memang perdana dibuka lagi ya setelah libur 2 hari nih perayaan Natal. Dengan hari perdagangan tinggal tersisa 2 hari yaitu hari ini Jumat dan juga Senin pekan depan, pergerakan harga aset-aset di pasar portofolio domestik ini sebetulnya berharap adanya sentimen Santa Claus rally gitu ya, kemudian window dressing dari pasar global yang tersisa. Namun tampaknya tidak ketiban berkah Santa rally ya Iva. Nah, perdagangan yang lebih sepi ini akan membuat pergerakan harga aset jadi lebih terbatas karena memang banyak pelaku pasar yang sudah keluar lebih dulu sebelum libur Natal dan juga tahun baru dimulai. Dan baru-baru ini Iva, perusahaan pengelola aset kelas dunia asal Amerika Serikat yaitu Apollo Global Management baru saja merilis daftar resiko pasar terbesar tahun 2025 yang mungkin dihadapi oleh para investor. Di mana tahun 2025 mungkin tidak akan mudah dilalui dengan perubahan geopolitik yang berdampak besar, terutama melihat yang terjadi di negeri Paman Sam yang akan masuki era baru di bawah Donald Trump, pemenang Pilpres Amerika Serikat di awal November lalu. Benar, jadi banyak yang wait and see ya sebetulnya melihat kira-kira kebijakan Amerika Serikat ini akan seperti apa begitu. Karena Donald Trump ini mengarah kepada kebijakan proteksionisme begitu, tapi seberapa proteksionis sebenarnya ini menjadi pertanyaan begitu, apalagi hubungannya kepada China, kemudian juga kepada yang terbaru yang ramai juga saat ini adalah tadi ya ada berkaitan juga dengan terusan Panama, sehingga ini juga menjadi pertanyaan untuk para investor. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan resiko yang sebetulnya harus diwaspadai oleh investor, begitu kita melihat outflow terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu, dan proyeksi untuk tahun 2025 juga disebutkan juga masih akan cukup menantang begitu. Tapi kira-kira resiko-resiko yang perlu diwaspadai apa saja sebetulnya, Sasa? Iya Iva, salah satu resiko terbesar yang perlu diwaspadai adalah lonjakan inflasi lagi nih di Amerika Serikat akibat kebijakan Trump yang tadi disebutkan Iva seperti proteksionisme. Nah, ekonom Apollo memprediksi ada potensi sekitar 40% nih suku bunga The Fed akan naik lagi gara-gara tadi inflasi yang meningkat di Amerika Serikat gara-gara kebijakan Trump. Nah, kekhawatiran akan kesehatan fiskal Amerika Serikat ini juga bisa mempengaruhi tingkat imbal hasil yang diminta investor treasury, di mana Chief Economist di Apollo Global Management juga melihat ada peluang sekitar 40% bagi yield treasury tenor 10 tahun untuk bergerak di atas 5% sebelum pertengahan 2025. Kalau prediksi itu benar aja jadi kenyataan Iva, maka akan jadi kurang sedap nih bagi rupiah dan juga pasar keuangan domestik. Di mana yield treasury yang kian tinggi akan menyedot likuiditas asing keluar dari pasar Indonesia dan kembali ke kandangnya di Amerika Serikat. Akibatnya apa? Ya lagi-lagi rupiah ini bisa terperangkap terus nih dalam zona pelemahan. Benar, baik. Dan banyak yang juga menyebutkan bahwa sebetulnya valuasi kita ini masih cukup jauh begitu dari intrinsik valuasinya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini adalah masih minus 2 kali dari valuasi sesungguhnya ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita, sehingga artinya banyak saham-saham yang masih laggard gitu kan. Mungkin Sasa juga bisa sedikit memberikan
informasi ya mengenai saham-saham yang sejauh ini masih lagar dan mungkin masih menarik untuk dicermati oleh para pelaku pasar seperti apa, Sasa? Oke, kalau kita lihat yang pertama ini ada saham BBRI yang kalau kita lihat hari ini melemah lebih dari 2%, 2,38% di level 4.100. Memang ini melanjutkan pelemahannya saham BBRI dalam beberapa waktu terakhir. Saham BBRI mengalami pelemahan hari ini bertepatan nih Iva dengan ex-date dividen di pasar reguler dan juga pasar negosiasi. Sebagai informasi bahwa memang BBRI ini akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 20,4 triliun rupiah atau setara dengan Rp135 per saham. Nah, daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen akan ditetapkan pada 30 Desember 2024. Sementara itu, pembayaran dividen interim tersebut ini dijadwalkan pada 15 Januari 2025 mendatang. Selain BBRI, ada juga saham Gotoh. Kalau kita update tadi ya Iva ya, sektor teknologi ini menjadi sektor yang menjadi laggard bagi IHSG. Nah, kenapa sektor teknologi ini bisa melemah cukup dalam hari ini? Karena salah satunya memang disebabkan karena pelemahan saham Gotoh yang bahkan hari ini melemah 7,35% ke level 63. Pelemahan ini tampaknya memang dipicu oleh aksi profit taking. Soalnya kalau kita lihat nih, mengacu data Bursa Efek Indonesia, memang sejak 3 Juni sampai 20 Desember 2024, harga saham Gotoh sudah terbang sekitar 7% lebih dari harga 64 per saham ke Rp69 per saham. Tapi memang harga saham Gotoh ini sempat menyentuh level tertinggi intraday di level Rp81 per saham. Jadi tidak heran kalau memang pelaku pasar ini mengambil aksi profit taking di saham Gotoh. Benar, jadi cukup jauh ya. Tadi di kisaran 4%, sekarang di kisaran 7%. No wonder. Jadi tadi pergerakan teknologi pelemahannya di 1-2%, rupiah ditutupnya tadi hampir 2,5% begitu pada perdagangan hari ini. Dan tadi juga sudah disampaikan tentunya oleh Sasa sejumlah saham-saham yang masih laggard dan mungkin masih bisa dilirik oleh para pelaku pasar. Tapi sekali lagi disclaimer on dan sekali lagi juga sebetulnya valuasi indeks harga saham gabungan banyak yang menyebutkan bahwa memang masih under valuasi sesungguhnya begitu ya, sehingga akhirnya mungkin bisa menjadi dicermati juga oleh para pelaku pasar karena balik lagi begitu ya, ada kesempatan tentunya ya di tengah koreksi market yang terjadi. Tapi balik lagi sekali lagi adalah disclaimer on, tetap keputusan ada di tangan Anda.